Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 45 ayat 6b sampai 8, ayat 18, ayat 21b sampai 25. Beginilah firman Tuhan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan, serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk, menjadikan, serta menegakkan bumi, yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri, Aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat
peradaban kasih ekologis yang terkasih. Bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini, pertama dari kitab Mazmur yang kita jadikan sebagai bahan untuk doa pembuka renungan kita, dan bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya mengajak kita semua untuk merasakan, mengalami, dan kemudian teguh percaya kepada Tuhan Allah kita yang sedemikian peduli kepada kita. Allah akan menghadirkan damai sejahtera, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan kepada kita semua yang mau mengandalkan kekuatannya. Pemazmur dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa saatnya akan tiba, keadilan dan kebenaran akan saling berpelukan dan melahirkan damai sejahtera kepada kita. Allah sendiri yang memberikan janji itu sebagai firman yang disabdakannya. Firman itu tidak akan pernah datang sia-sia. Firman-Nya akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam konteks persiapan kita menyambut Natal, kita mengimani bahwa firman itu, yakni Sang Firman, tidak lain adalah Putra Allah sendiri. Putra Allah yang Maha Tinggi adalah Sang Firman yang sejak semula bersama dengan Allah, bersatu dalam kealahan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatunya. Santo Yohanes di dalam Injilnya merenungkan firman yang bersama Allah sejak semula itu kini menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sang Sabda, Sang Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Umat Katolik biasa mendaraskan doa malaikat Tuhan sehari 3 kali, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Ada kalimat kunci yang kita renungkan, kita kenangkan setiap kali kita mendaraskan doa Angelus tersebut. Di sana ada kalimat kunci yang diambil dari Injil Yohanes. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sang Sabda yang menjadi manusia itu menjadi penggenapan atas nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, sebagaimana kita dengarkan, kita baca, dan kita renungkan pada hari ini. Firman Allah tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Firman itu tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi dalam sosok pribadi yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang kita kenangkan kelahirannya pada hari Natal. Maka di dalam Kristuslah Sang Sabda yang telah menjadi manusia itu, hidup kita pun dibentuk, hidup kita bertumbuh, hidup kita berbuah dalam damai sejahtera yang bersumber dari kasih Allah sendiri. Oleh karena itu kita juga diajak untuk menjadi tanda damai sejahtera di dalam kehidupan kita, mewujudkan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gambaran-gambaran yang begitu dekat dengan alam semesta ini diwartakan kepada kita baik dalam bacaan pertama maupun dalam Mazmur tanggapan yang menjadi bahan doa kita. Allah hadir sebagai Sang Pencipta juga di dalam karya ciptaannya. Oleh karena itu kita diajak untuk memberikan sikap hormat terhadap alam ciptaan ini. Tidak berarti bahwa kita menyembah alam ciptaan, menggantikan Allah. Sama sekali tidak. Namun kita dipanggil dengan sikap hormat dan cinta dalam kelembutan dan kasih sayang, juga memberikan keadilan kepada alam semesta ini. Manusia yang dipanggil oleh Allah untuk mendiami bumi ini, dipanggil untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkan bumi ini, bukan merusaknya,
bukan mengeksploitasinya, bukan mengeruknya demi kepentingan sesaat, manfaat sesaat, apalagi untuk segelintir kelompok, segelintir orang yang menimbulkan ketidakadilan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu hadir sebagai makhluknya yang telah diciptakan secitra dengan Allah. Namun kita diberi rahmat dan wewenang untuk merawat bumi ini agar menjadi tanda damai sejahtera, agar menjadi sumber keadilan bagi sesama dan juga bagi alam semesta sendiri. Semoga Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan kedatangannya dan akan kita rayakan dalam perayaan Natal juga memberikan rahmat dan berkat kepada kita pun menjadi berkat bagi sesama dan bagi alam semesta ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah